Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diwa Putra Fahri Hamzah dengan NIM akhir 291 dari mata kuliah Hukum Pembangunan Berkelanjutan. Di sini, saya akan membahas mengenai peranan hukum dalam tujuan pembangunan berkelanjutan. Pada bagian pertama, kita akan membahas mengenai TPB atau SDGs. SDGs merupakan komitmen global dan nasional dalam upaya untuk mensejahterakan masyarakat yang mencakup 17 tujuan dan sasaran global di tahun 2030 yang dideklarasikan baik oleh negara maju maupun negara berkembang di sidang umum PBB pada September 2015. Dari 17 tujuan SDGs tersebut, yaitu yang pertama ada tanpa kemiskinan, lalu ada tanpa kelaparan, kehidupan sehat dan sejahtera, pendidikan berkualitas, kesetaraan gender, air bersih dan sanitasi layak, energi bersih dan terjangkau, pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi, industri inovasi infrastruktur, berkurangnya kesenjangan, kota dan pemukiman yang berkelanjutan, konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab, penanganan perubahan iklim, ekosistem lautan, ekosistem daratan, perdamaian, keadilan dan kelembagaan yang tangguh, dan kemitraan untuk mencapai tujuan. Lalu kita masuk ke bagian pendahuluan. SDGs atau Sustainable Development Goals dirancang sebagai kelanjutan dari Millennium Development Goals atau MDGs yang belum tercapai tujuannya sampai pada akhir tahun 2015. SDGs merupakan suatu rencana aksi untuk umat manusia, planet, dan juga kemakmuran. Selain itu, SDGs ini memiliki tujuan untuk memperkuat perdamaian universal dalam kebebasan yang luas, selain itu untuk mengatasi kemiskinan yang ekstrim. Lalu selanjutnya, terdapat 4 pilar SDGs, di mana yang pertama yaitu pilar pembangunan sosial. Pilar ini mencakup poin yaitu tanpa kemiskinan, tanpa kelaparan, kehidupan sehat dan sejahtera, pendidikan berkualitas, dan kesetaraan gender. Pada intinya, pilar ini bertujuan agar terciptanya pemenuhan hak dasar manusia yang berkualitas secara adil dan setara untuk meningkatkan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat. Lalu selanjutnya terdapat pilar pembangunan ekonomi. Pilar ini mencakup beberapa poin, yaitu energi bersih dan terjangkau, pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi, industri, inovasi, dan infrastruktur, berkurangnya kesenjangan, dan kemitraan untuk mencapai tujuan. Pada intinya, pilar ini bertujuan agar terciptanya pertumbuhan ekonomi berkualitas melalui keberlanjutan peluang kerja dan usaha, inovasi, industri inklusif, infrastruktur memadai, energi bersih yang terjangkau, dan didukung oleh kemitraan. Lalu pilar yang selanjutnya, yaitu ada pilar pembangunan lingkungan, di mana pilar ini mencakup beberapa poin, yaitu air bersih dan sanitasi layak, kota dan pemukiman yang layak, konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab, penanganan perubahan iklim, ekosistem laut, dan ekosistem darat. Pada intinya, pilar ini bertujuan untuk tercapainya pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan yang berkelanjutan sebagai penyangga seluruh kehidupan. Dan terakhir ada pilar hukum dan tata kelola, di mana pilar ini mencakup beberapa poin, yaitu perdamaian, keadilan, dan kelembagaan yang kuat. Yang dimana pada intinya, pilar ini bertujuan untuk menciptakan atau terwujudnya kepastian hukum dan tata kelola yang efektif, transparan, akuntabel, dan partisipatif untuk menciptakan stabilitas keamanan dan mencapai negara berdasarkan hukum. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai implementasi hukum dalam tujuan pembangunan berkelanjutan. Berdasarkan hukum hak asasi manusia internasional, negara mempunyai kewajiban untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi hak yang harus dimiliki oleh manusia. Artinya, negara tidak boleh melanggar hak asasi manusia, misalnya dengan melakukan diskriminasi dalam akses terhadap layanan kesehatan nasional atau infrastruktur, dan dalam hal pendidikan juga. Selain itu, negara harus memajukan kewajiban hukum internasional untuk secara progresif mewujudkan hak-hak manusia. Misalnya dengan memastikan kondisi di mana masyarakat dapat menjadi sehat, hidup yang layak. Lalu masyarakat juga dapat mendapatkan peningkatan akses terhadap air, sanitasi, perumahan, serta pendidikan. Selanjutnya terdapat Peraturan Presiden atau Perpres nomor 111 tahun 2022, di mana Perpres ini mengatur mengenai ditetapkannya sasaran tujuan pembangunan berkelanjutan atau TPB nasional tahun 2024 yang disusun dengan mengacu pada tujuan dan sasaran global TPB tahun 2030 dan sasaran nasional Rencana Pembangunan Jangka Nasional tahun 2020 hingga 2024. Lalu selanjutnya terdapat UUD NRI tahun 1945 dalam pasal 33 ayat 3 yang berbunyi bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Yang dimana
Artinya negara menguasai bumi, air, serta kekayaan alam tersebut, dan negara diharuskan menjaga agar dapat digunakan dalam jangka waktu yang panjang hingga ke generasi-generasi berikutnya. Lalu selanjutnya terdapat Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, di mana undang-undang tersebut membahas mengenai perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, di mana peraturan tersebut menjadi salah satu peraturan yang dapat diimplementasikan untuk mencapai tujuan pembangunan SDGs. Lalu selanjutnya, terdapat bagian tujuan implementasi hukum dalam SDGs, di mana itu yang pertama memberikan kehidupan yang layak bagi masyarakat dan mengurangi terjadinya pengangguran dengan memberikan pekerjaan yang layak. Lalu selanjutnya memberikan masyarakat pendidikan yang layak sehingga nantinya akan menciptakan SDM yang maju. Lalu memberikan kehidupan yang aman dan nyaman bagi masyarakat dengan menguatkan hukum dan melakukan pencegahan terhadap tindakan kriminalitas. Dan yang terakhir yaitu mengurangi ketimpangan yang terjadi, terutama dalam sektor infrastruktur dan fasilitas. Adanya hukum tentu mengharuskan negara untuk melakukan pemerataan demi tercapainya tujuan SDGs. Dan terakhir ada bagian kesimpulan, yang dimana tujuan pembangunan berkelanjutan atau SDGs menjadi suatu hal yang sangat penting bagi negara. Karena pada dasarnya SDGs memiliki tujuan untuk memajukan negara-negara yang masih berkembang. Dalam pengimplementasiannya, hukum dalam SDGs, maka dibentuk beberapa peraturan untuk mendukung tercapainya SDGs, seperti UUD RI tahun 1945, Hukum Hak Asasi Manusia, Perpres nomor 11 tahun 2022, dan peraturan lainnya. Dan dari peraturan-peraturan tersebut, negara tentu telah berperan dalam melaksanakan SDGs. Hanya saja dalam penerapannya terkadang masih belum maksimal dan belum konsisten. Sekian yang saya dapat sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.